Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia, kelas offline Senin Rabu. Materi yang akan saya jelaskan adalah tentang hukum adat pada zaman Belanda. Sebelum memasuki materi yang saya akan jelaskan tentang hukum adat zaman Belanda, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum adat. Hukum adat atau adatrecht bukanlah istilah yang diberikan oleh bangsa Indonesia, melainkan diciptakan oleh seorang keluarga negaraan Belanda atau Chisnok-Huygens pada zaman kolonialisme. Hal ini diciptakan berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Aceh dari tahun 1891 sampai dengan 1892 yang menggunakan istilah adatrecht yang diterjemahkan sebagai hukum adat. Hal ini semakin populer ketika Van Vollenhoven menggunakan istilah hukum adat sebagai yang terbaik dan dijadikannya sebagai pusat perhatian, sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat. Selain itu, hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang mana di satu pihak mempunyai sanksi sehingga disebut hukum dan di lain pihak tidak dikodifikasi, sehingga dikatakan adat yang berasal dari suatu kebiasaan. Hukum adat zaman Belanda. Tahun 1800, Pengadilan Semarang mengadili menurut hukum pidana adat berdasarkan hukum Mororer atau hukum Islam yang diketuai oleh gubernur Belanda dan 7 bupati sebagai anggota, 2 penulis orang Belanda dan 1 orang Indonesia. Kekuasaan hukum Lettrard tersebut memutuskan hukuman terhadap kejahatan, kerusakan rumah ibadah, pengkhianatan, perusakan kuburan, serta pembunuhan yang dilakukan oleh sesama orang Jawa. Adat, norma, kebiasaan masyarakat, itu adalah aspek budaya hukum adat yang masih diperjelaskan sampai saat ini. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bercorak religius atau magis. Menurut kepercayaan tradisional bangsa Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara, agar masyarakat itu sendiri tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk lainnya, yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat adat itu sendiri. Yang kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Dan yang keempat, bercorak kontan. Pemindahan atau peralihan antara hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Dan yang kelima, bercorak konkret. Artinya, adanya tanda yang kelihatan yakni dari setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu. Dan yang keempat, bercorak kontan. Pemindahan atau peralihan antara hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Dan yang kelima, bercorak konkret. Artinya, adanya tanda yang kelihatan yakni dari setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan. Indonesia tidak hanya kaya dengan sumber daya alamnya. Bahkan, Indonesia juga kaya akan sumber budaya-budayanya, adatnya, ciri khasnya, bahasanya, bahkan keanekaragamannya. Hukum adat yang saya jelaskan adalah hukum adat tanah Toraja. Masyarakat Toraja menganut adat kepercayaan, aturan, dan ritual tradisional ketat yang ditentukan oleh nenek moyang mereka. Mulai dari adat tongkonan, upacara pemakaman Rambu Solo, perkuburan Gua Londa, perkuburan Batu Lemo, dan perkuburan Bayi Kambira. Yang pertama, Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman. Upacara pemakaman Rambu Solo dikatakan sebagai rangkaian kegiatan pelepasan orang yang sudah meninggal, dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Persiapan upacara ini sudah dirancang selama berbulan-bulan. Bahkan, mereka sudah harus menabung biaya pemakaman jauh-jauh bulan. Ketika menunggu upacara pemakaman siap, tubuh yang sudah meninggal dibungkus kain dan disimpan di rumah leluhur atau rumah adat tongkonan.
Inilah materi yang saya dapat jelaskan tentang hukum adat zaman Belanda dan hukum adat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.